Bab 15. Penjelasan dari Setia seketika meremukan perasaannya. Sasi ingin berteriak atau bahkan mencakar wajah Setia dan Renata, yang sudah mengkhianatinya. Tapi ia tidak dapat melakukannya. Bibirnya hanya bergetar menahan sesak yang teramat sangat. Sasi, maafkan aku, Renata berujar. Sasi menggelengkan kepalanya, mendengar permintaan maaf Renata yang sudah tidak bermakna. Tidak habis pikir bagaimana Renata bisa melukainya. Hampir setiap hari Sasi berdoa agar Renata mendapatkan kebahagiaan dengan pria yang mencintainya. Tapi kini Renata merebut kebahagiaannya. Sangat sulit Sasi percaya. Tanpa berkata apapun Sasi memilih keluar dari apartemen tersebut. Tidak sanggup rasanya melihat kedua orang itu lebih lama lagi. Sasi terperanjat melihat Lita yang sudah berdiri di depan pintu apartemen. Tanpa bertanya Sasi memeluk tubuh sahabatnya itu. Tangisnya benar-benar pecah. Lita mengusap punggung Sasi yang semakin menangis terisak, berusaha menenangkannya. Kita ke mobilku. Lita pun mengajak Sasi keluar dari apartemen menuju mobilnya, membiarkan Sasi meluapkan kesedihannya, sampai tangisnya benar-benar mereda. Apa ini karena Setia? Tanya Lita kemudian. Sasi hanya mengangguk pelan. Lita tersenyum kecut. Ia memang sudah menduga jika Setia bukanlah pria yang baik. Aku antar kamu pulang ya. Sasi kembali mengangguk pelan. Sebenarnya ia ingin bertanya lebih banyak tentang apa yang terjadi di dalam apartemen, dan dengan siapa Setia berselingkuh. Tapi keadaan Sasi yang tampak kacau, membuatnya tidak tega. Lita pun melajukan mobilnya menuju rumah Sasi. Terima kasih ya, ujar Sasi seraya melepas sabuk pengamannya. Telepon aku kapanpun kamu butuh, balas Lita, berharap Sasi bisa menenangkan pikirannya. Sasi hanya menanggapinya dengan seulas senyum tipis, dan keluar dari mobil Lita. Malam itu Renata pulang disusul Setia tidak lama setelahnya. Sasi yang tengah bersandar di ranjang hanya menatap dingin Setia, namun Setia tetap tidak mengatakan apapun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sasi, ayo makan malam dulu, ujar ibu dari luar. Setia keluar kamar disusul Sasi yang menuju meja makan. Sasi melirik Renata yang sudah duduk di kursi makan. Aku tidak lapar, ujar Sasi, begitu jijik melihat kakaknya sendiri. Pastilah keduanya kembali bercumbu setelah ia keluar dari apartemen. Tidak lagi memikirkan bagaimana hancurnya perasaan Sasi kini. Sasi, kamu kenapa nak? Sasi, panggil ibu. Sasi tidak menghiraukannya, tetap berjalan menuju ke dalam kamar. 2 hari ini Sasi hanya terus mengurung diri di kamar. Kenyataan pahit tentang Setia dan Renata yang mengkhianatinya masih sulit diterimanya. Sasi, panggil ibu seraya mengetuk pintu kamar. Ada Lita datang. Persilahkan masuk mah. Sasi, sapa Lita tersenyum di balik pintu berjalan mendekat dan duduk di tepi ranjang. Bagaimana keadaanmu? Sudah lebih baik. Jelas Sasi berbohong. Kelopak matanya yang membengkak masih nampak terlihat. Bagaimana kalau kita pergi keluar? Ajak Lita tidak tega melihat sahabatnya yang tampak depresi. Sasi menggeleng. Sasi, ayolah, sekali ini saja, bujuk Lita. Baiklah, Sasi yang sempat berpikir sejenak akhirnya pun setuju. Aku ganti pakaian dulu ya. Sasi beranjak dari ranjangnya bergegas bersiap-siap, setelahnya keluar rumah dengan Lita. Bagaimana kalau kita makan di sini saja, ujar Lita memberhentikan mobilnya di depan sebuah kafe. Sasi hanya mengangguk pelan. Mereka pun masuk dan memesan menu di sana. Sasi, aku tidak bermaksud ikut campur urusan rumah tanggamu, tapi akan lebih baik kalau kamu berpisah dengan Setia, ujar Lita. Tidak ingin Sasi terus tersakiti oleh Setia yang sudah jelas-jelas mengkhianatinya. Sasi tidak menjawab. Lihat ini. Lita menunjukkan foto beberapa pria di ponselnya. Kamu bisa berkenalan dengan mereka. Aku mengenalnya dan aku pastikan mereka pria baik. Bujuk Lita menyodorkan foto beberapa pria di hadapan Sasi. Lita yakin Sasi bisa mendapatkan pria yang lebih baik dari Setia, lebih tampan dan mapan dibandingkan Setia yang hanya seorang dosen. Aku ini masih punya suami, tegas Sasi, menilai sikap Lita terlalu jauh.
Tapi Sasi, sampai kapan kamu mau bertahan dengannya? Aku akan tetap bertahan dengannya. Apa? Mulut Lita menganga, berharap Sasi akan segera meninggalkan Setia. Tapi Sasi, dia sudah mengkhianatimu. Tapi aku tetap ingin bertahan dengannya. Lita menggelengkan kepalanya tidak percaya. Entah hati seperti apa yang Sasi miliki, dan entah apa kelebihan Setia sehingga layak untuk dipertahankan. Lita tidak mengerti. Baiklah, terserah kamu. Lita menghela nafas kecewa. Sasi memicingkan matanya ke arah pintu masuk. Ada apa? Lita mengikuti arah mata Sasi. Setia. Lita terbelalak melihat Setia yang masuk ke dalam kafe bersama seorang wanita yang tidak asing untuknya. Sasi, bukankah itu kakakmu? Lita terkejut melihat dengan jelas wanita yang kini duduk bersama Setia. Lita memang belum pernah bertemu dengan Renata. Tapi Sasi beberapa kali menunjukkan foto dan bercerita tentang kakak yang dibanggakannya itu. Sasi, Setia selingkuh dengan kakakmu? Lita masih menatap tidak percaya. Iya, ini benar-benar gila, umpat Lita, berdiri dari duduknya. Lita, kamu mau kemana? Sasi mencekal lengan Lita yang hendak beranjak pergi. Lita tidak menjawab, menepis tangan Sasi menuju meja Setia. Jadi seperti ini kelakuan seorang kakak, berkencan dengan suami adiknya sendiri, ujar Lita dengan suara lantang, yang langsung sukses menjadi pusat perhatian para pengunjung di sana. Keduanya mendongak. Setia terkejut melihat Lita, karena ia mengenalnya. Renata hanya menatap bingung wanita di hadapannya itu. Sasi. Kali ini Renata terkejut melihat Sasi yang berdiri di belakang Lita. Giur. Lita menumpahkan orange juice tepat di wajah Setia. Kamu itu tidak pantas menjadi suami Sasi, ujar Lita dengan penuh emosi melihat kelakuan kedua makhluk di hadapannya itu. Lita, ayo kita pergi. Sasi segera menarik tangan Lita, mengajaknya keluar dari dalam kafe. Sasi, aku belum puas mempermalukan mereka, protes Lita yang kini sudah berada di dalam mobil. Sasi tidak menjawab, wajahnya sudah kembali basah oleh air mata. Sasi, kamu masih mau mempertahankan pria seperti itu? Seru Lita tidak mengerti dengan jalan pikiran sahabatnya. Aku ingin pulang. Lita pun tidak lagi bicara, bergegas mengantar Sasi pulang. Sesampainya di rumah, air mata Sasi kembali pecah, dadanya semakin terasa sesak seperti tertimpa benda berat. Tidak tahu harus bagaimana menghadapi ini semua. Ia masih sangat mencintai Setia, tapi cinta Setia kini hanya untuk Renata. Malam itu Setia pulang. Seperti biasa Setia kembali menunjukkan wajah tidak bersalahnya. Setia hanya membersihkan dirinya lalu tidur di sebelahnya, tanpa bicara apalagi menyentuhnya. Seperti itulah yang terjadi selama ini. Mas, sampai kapan kamu akan seperti ini? Ujar Sasi. Suara getirnya memecah keheningan. Kapan kamu akan meninggalkan Renata, Mas? Setia yang berbaring membelakangi istrinya itu menoleh, menatap wajah Sasi yang sudah sembab. Aku tidak akan meninggalkan Renata. Lebih baik kamu yang lepaskan aku untuknya, tegas Setia.